memang di Indonesia itu yang familiar memang PT. Kalau untuk berusaha itu rata-rata yang didahulukan PT, tetapi koperasi itu sebenarnya sama. Jadi ikut lelang pengadaan di pemerintahan itu sah, karena badan hukumnya juga dengan PT itu setara. Coba bedanya nih, bedanya antara PT dan, nah, kalau koperasi tujuannya kesejahteraan anggota, kalau PT tujuannya memperoleh keuntungan. Nah, keuntungannya ini hanya dipakai untuk para penanam modal, pemilik saham aja. Tetapi kalau di koperasi, keuntungannya dibagi kepada semua anggota. Karena pemilik, kalau di PT pemiliknya adalah para pemegang saham. Sama di koperasi, pemilik koperasi itu para pemegang saham. Siapa para pemegang saham itu? Ya semua anggota. Jadi pemilik koperasi itu bukan pengurus ataupun pengawas koperasi. Ya. Pemilik koperasi, ya, jenengan nanti kalau mendirikan koperasi, ya jenengan itu pemiliknya, tidak hanya pengurus. Betul. Di pengurus itu diberikan mandat, dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh anggota atau rapat anggota. Nah, rapat anggota itu kumpulan dari anggota. Betul. Hak politiknya kalau di PT itu yang punya saham lebih banyak otomatis menentukan arah kebijakan dari usaha tersebut. Tapi kalau di koperasi, one man one vote, satu orang satu suara. Meskipun tabungan atau simpanannya, misalkan contohnya Pak Ujang ini lebih banyak, nantinya tetap kalau pengambilan keputusan tetap secara voting atau musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak dicapai kesepakatan melalui voting, suaranya Pak Ujang ini tetap dihitung satu, tidak dominan. Bedanya kalau di PT, misalkan Pak Ujang punya saham 50%, ya dia berhak menentukan arah kebijakan PT itu. Bedanya di PT dan koperasi di situ. Ya. Jadi para pemiliknya itu nanti jenengan semuanya. Jadi anggota itu selain sebagai pemilik, juga pengguna jasa, juga sebagai pengawas. Jadi karena jenengan memiliki usaha, otomatis kan berhak mengawasi. Benar nggak pengurus ini melakukan kegiatannya sesuai dengan kesepakatan awal, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, itu atau tidak. Misalkan melenceng, anggota boleh memberikan saran. Pak, jenengan seperti ini itu menyalahi aturan. Nanti takutnya kalau jenengan melakukan ini, koperasi akan rugi. Itu boleh. Itu haknya anggota. Jadi mungkin sekilas terkait perbedaan antara koperasi dengan PT. Kita kembali lagi ke pengertian aja nih, dari sini kita kupas satu-satu. Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Nah, kita terkait keanggotaan ya, nanti kita masuk ke slide keanggotaan. Kalau anggotanya orang per orang disebut koperasi primer. Tapi kalau anggotanya badan hukum itu disebut koperasi sekunder. Jadi koperasi primer itu anggotanya orang per orang. Kados panjenengan ini nanti disebut koperasi primer. Nah, kalau koperasi sekunder, gabungan koperasi primer, membentuk koperasi lagi disebut koperasi sekunder. Kalau koperasi sekunder minimal 3, lebih juga tidak apa-apa. Kalau koperasi primer didirikan orang per orang, kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja, minimal pada saat pendirian itu 9 orang. Kalau di Undang-Undang 25 dulu memang 20. Undang-Undang nomor 25 tahun 92. Nah, kalau di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, anggota pada saat pendirian minimal 9 orang. Itu anggota minimal. Lebih bagus. Karena basicnya di koperasi itu adalah dari oleh untuk anggota. Semakin banyak anggota, otomatis permodalannya akan semakin kuat, semakin banyak. Itu filosofi dari koperasi. Terkait skala wilayah binaan koperasi, koperasi skala kabupaten kota itu koperasi yang anggotanya berdomisili, dilihat di alamat KTP, bukan tempat tinggalnya. Alamat di KTP-nya di misalkan Kabupaten Tulungagung saja. Itu koperasi skala kabupaten. Kalau koperasi skala provinsi itu anggotanya sudah lintas kabupaten
kota. Anggotanya ada yang dari Jember, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Kediri. Itu disebut koperasi skala provinsi, tetapi masih di dalam satu provinsi. Kalau koperasi nasional itu sudah lintas di seluruh Indonesia. Anggotanya bisa dari Sabang sampai Merauke. Itu koperasi nasional. Kalau koperasi skala provinsi itu orang Sumeneb mau mendaftar sebagai anggota sini boleh, sah, asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Nah, penentuannya dilihat dari alamat di KTP, karena yang rawan itu biasanya yang di perbatasan. Misalkan di Tulungagung yang berbatasan dengan Blitar, satu aja KTP-nya itu orang Blitar, disebut koperasi skala provinsi. Sama halnya kalau nasional, misalkan koperasinya ada di Mantingan, misalkan Ngawi gitu. Tapi ada satu anggotanya itu KTP-nya Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah. Itu disebut koperasi nasional. Itu contohnya. Sama halnya koperasinya di daerah Cepu. Itu kan masuk Jawa Tengah, tapi ada satu KTP orang Bojonegoro. Nah, itu sudah disebut koperasi nasional. Dan itu terkait skala koperasi dan ruang lingkupnya. Kita kembali lagi ke pengertian tadi. Nah, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu ada 7. Kita ke slide prinsip koperasi. Nih, prinsip koperasi ada 7. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela ini berarti tidak boleh ada paksaan, tidak boleh terpaksa. Menjadi anggota koperasi itu tidak boleh terpaksa ataupun dipaksa. Terbuka berarti siapapun boleh menjadi anggota koperasi asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan di dalam anggaran